Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumirat Prawiraha Prabu dari PJKR 5D Universitas Singapura Bangsa Karawang angkatan tahun 2018. Saya 1810631070199. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan sistem administrasi olahraga. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu manajemen. Manajemen itu berasal dari kata Perancis yang manager, yang artinya akan dengan hati-hati. Yang berasal dari Italia itu managere, yang artinya mengendalikan. Menurut Duff dan Markit tahun 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Buku Edukasional Administrasi tahun 1955 memiliki penjelasan yang panjang tentang manajemen sebagai mutlak melalui orang yang tepat untuk sumber daya alam yang tersedia dan efektif mungkin untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dewan Peninjauan Manajemen Olahraga (SMPAC) yang memiliki Dewan Asosiasi Olahraga dan Pendidikan Jasmani Nasional dan Manajemen Olahraga Masyarakat Amerika Utara tahun 1993 tahun 2000 lebih lanjut mengidentifikasi manajemen olahraga sebagai ladang pembelajaran yang menawarkan latihan dan pendidikan spesialis yang dibutuhkan oleh individu yang mencari karir dalam banyak segmen industri. Pengertian tentang seorang manajer. Seorang manajer itu adalah seseorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol. Seorang guru pendidikan jasmani, pelatih olahraga, direktur olahraga, komisaris liga, general manager merupakan manajer. Judulnya ada struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama ada organisasi dan struktur Penjaskes di SD, SMP, SMA maupun SMK. Dua, ada pengawas sekolah. Ketiga, bidang eksklusif kurikulum dan instruksi. Keempat, bidang eksklusif sumber daya manusia dan pelayanan jasa. Kelima, ada bidang keuangan. Keenam, ada sipal. Ketujuh, ada supervisor. Kedelapan, ada director. Dan yang terakhir ada konsultan olahraga pada pendidikan menengah. Selanjutnya ada struktur dan organisasi di tingkat perguruan tinggi dan universitas. Penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas terdiri dari 4 komponen. Pertama, instruksi dasar atau program kegiatan fisik. Yang kedua, program keguruan. Ketiga, program non-keguruan seperti kepelatihan dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada program kursus tingkat perguruan tinggi. Nah, untuk fungsinya manajemen itu untuk mengembangkan struktur organisasi melalui tujuan pendidikan jasmani dan olahraga secara efektif dan efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi. Kata administrasi ini berasal dari bahasa Belanda yang segala kegiatan meliputi tulis-menulis, mengetik, komputerisasi, surat menyurat, dan pengaturan agenda. Untuk kata administrasi yang lainnya itu berasal dari Yunani, administrare, yang artinya pada, ministrare melayani. Kata administrasi itu memberikan pelayanan. Menurut Profesor Prajudi Atmosodirjo membedakan dua pengertian administrasi. Nah, administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Dalam pengertian sempit di sini maksudnya ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya sekedar pada kegiatan tata usaha kantor. Contohnya seperti tulis menulis, pengetikan, menyurat, dan menganggota kearsipan dan sebagainya. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan dalam 3 sudut, yaitu proses, fungsi atau tugas, dan keperanatan atau institusi. Nah, untuk administrasi pada saat ini semakin berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya. Nah, definisi administrasi menurut salah satu ahli yaitu yang bernama Sutarto.
Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Nah, untuk administrasi ini mengandung unsur-unsur. Pertama, adanya orang, adanya pedoman atau petunjuk, adanya kegiatan-kegiatan, adanya kerjasama, adanya rasionalitas, adanya tujuan yang hendak ingin dicapai. Jadi, administrasi adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Jika dikaitkan dengan bidang olahraga, utamanya yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat turnamen atau pertandingan. Nah, administrasi, perorganisasian, dan sistem pertandingan ini sangat dibutuhkan di olahraga dan menjadi dasar dari suatu penyelenggaraan olahraga ataupun turnamen. Dimulai dari penyelesaian administrasi yang baik dan diakhiri dengan pertandingan yang sukses. Dalam mengelola suatu event atau kejuaraan, diperlukan adanya manajemen yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.